Halo guys, di sini saya akan men-share atau membagikan pengalaman saya ke Gunung Sagara. Nah, karena saya berkesempatan untuk menaiki gunung ini atau mendaki gunung ini, saya akan menunjukkan dan memperlihatkan bagaimana sih keindahan dari Gunung Sagara ini. Karena kalau dilihat sekarang gunung ini lagi ramai banget ya. Dan ikutin keterusannya biar kalian tahu semenarik apa sih Gunung Sagara itu, dan kalian bisa lihat dengan sejelas-jelasnya. Dan saya akan menunjukkan pengalaman dari prepare sampai akhir ke Gunung Sagara ini. Let's go. Oke, sekarang jam 11 lebih 11 dan kita siap-siap sekarang buat pergi ke Sagaranya. Di sini kita berlama-lama untuk prepare atau menyiapkan barang-barang yang harus dibawa, dan yang harus kalian tahu, kita gak tidur karena kenapa kita tidak bisa tidur dan menjadi sulit. Oke, briefing udah selesai. Sekarang siap-siap pergi. Siap guys? Halo. Udah. Jam berapa Mi? Sekarang jam 23 lebih 45. Jam 11 lebih 45. Oke, siap. Kita lanjut pas di jalan, oke? Kita berangkat dari rumah sekitar jam 12 pas, dan kita melewati kota Garut, dan kita menikmati kesejukan angin di Garut ini. Kita berhenti di sini untuk membeli sesuatu ya di pinggir warung. Entah kenapa di Garut ini jika di malam hari hampir sama seperti di Bandung, kesejukannya yang mencuci mata dan menenangkan hati, jiwa, raga. Asik. Terlihat jalan mulai minim lampu dan sepi, tidak seperti di kota Garut tadi. Sekarang jalan menuju Sagara ini benar-benar minim lampu dan sangat seram sekali jika kalian sendiri melewati jalan ini. Benar-benar sunyi, gelap, dan sepi. Rintangan pada jalan ke Sagara ini adalah licin dan tanah yang licin jika cuaca atau keadaan di sekitarnya habis hujan. Kita melihat kendaraan lain yang menuju Sagara, ya sama seperti tujuan kita sepertinya untuk mendaki Gunung Sagara. Jalan semakin gelap dan lampu-lampu sudah tidak terlihat. Sangat-sangat menyeramkan. Oke, di jam 12.50 kita nyampe. Kita berangkat tuh tadi jam berapa? Jam 12 kurang 8 menit. ya. 2 menit. Kita lanjut nanti pas sudah Di puncak. Bukan di puncak, di perjalanan pos puncak. 1. Gitu. Akhirnya kita sampai setelah melewati jalan-jalan yang penuh kesunyian dan minim lampu, benar-benar tidak terlihat cahaya. Akhirnya kita sampai. Dan tentunya sebelum kita mendaki Gunung Sagara ini, kita harus registrasi terlebih dahulu ya. Oke, tadi registrasi udah. Sekarang kita OTW ke puncaknya. Let's go. Kita bakalan tunjukin apa aja keseruan dari Kami mendaki ini ya, dan apa sih keunikan dari Sagara yang lagi rame sekarang. Kita bakalan tunjukin sekarang dengan buktinya. iya, Oke? satu lagi, kita nggak FOMO ya guys ya. Iya. Udah. Gunung Sagara ini memiliki 4 pos. Nah,
Nah, di perjalanan pertama kami ini kita melihat banyak sekali tumbuhan dan pohon yang di pinggiran kita, sehingga jalan kita menjadi sempit karena terhalang oleh tumbuhan di sekitar kita. Ini keadaan sekarang itu di Sagara tuh lagi musim hujan ya guys ya. Ini tanah-tanahnya tuh baik banget. Lagi licin lah. Sagara Papandayan. Ini adalah jalan pertama untuk menuju ke pos 1. Terlihat gunung-gunung yang ada di sekitar dan jalan ini lurus saja, tidak membuat kami kewalahan. Namun lihat selanjutnya. Oke, sekarang kita di pos 1. Sekitar berapa menit? 25 menit. 12 menit atau 13 menit sih. Dan di pos 1 ini apa ya? Hanya terlihat lampu-lampu yang cerah di sana. Oke. Ini baru awalnya guys ya, pos 1 kita harus hadapin berapa pos lagi? 3 sampai ke puncak. Ikutin keseruannya sampai titiknya, oke? Di pos 1 ini kita biasa saja dan buat kita ini kurang menantang. Kita lanjut pos 2 ya guys ya. Kita lanjut jalan ke pos 2. Guys, Ikutin keseruannya. ikutin guys keseruan kita. Oke. Di pertengahan jalan kami istirahat dan minum sambil sedikit mengisi perut. Jangan sana aja. Setelah itu kita kembali lagi ke tujuan kita untuk menuju ke puncak, dan kita sekarang menuju ke pos 2. Ayo guys. Terdengar suara nafas kami karena kami kecapean gara-gara saya terlalu cepat jalannya. Ini di menuju pos 2. Jadi saya aja jangan buru-buru. Oke. Sekarang kita istirahat di pertengahan antara pos 1 dan pos 2 ya. Karena treknya tuh sekarang lumayan gila. Asli gila. Jadi kita istirahat di pertengahan jalan dan kita juga hampir semuanya jatuh. Ikutin terus keseruannya dan kita akan cerita tentang Gunung Sagara ini. Oke. Nah, pada perjalanan ini kami lupa untuk merekamnya, jadi maaf. Ternyata di pos kedua ini emang gila treknya. Bener-bener gila. Sekarang kita di pos 2 sampai dan istirahat lama. Iya, istirahat lama soalnya kewalahan banget, gila. Ini treknya gila abis, ya gak? Yo. Gila. Terus aja tonton sampai selesai ke puncaknya, oke? Bye. Perjalanan dimulai kembali untuk menuju puncak Sagara, dan kami di sini menuju ke pos 3. Perjalanan menuju ke pos 3 ini lebih gila daripada pos 2. Terlihat dari jalan-jalan yang benar-benar banyak pohon dan sangat-sangat nanjak, sehingga kami harus parkur untuk melewatinya. Ini tidak mudah, namun ini sangat menyenangkan. Kami pun beristirahat di tengah-tengah jalan karena kita merasa cangkel ya, atau pegel. Kita istirahat lagi di pertengahan antara pos 2 dan pos 3. Triknya tuh sekarang tuh becek terus bernayak seru. Nah,
Kita kembali lagi ke perjalanan untuk menuju pos 3. Oke. Sekarang kita di pos 3 di jam 2:55. Yuk. Kita melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Ini adalah perjalanan yang benar-benar tantangan bagi kita. Tolong aku. Kerja bagus. Lihat jalan ini. Ini benar-benar sebuah tantangan yang berat bagi kami, sehingga kami kewalahan untuk menanjaki ini, dan kami pun banyak istirahat ya di sini karena trek ini sangat gila sekali. Ya, pos 3 menuju 4 itu benar-benar gila, jalan yang benar-benar gila. Kami pun harus saling tolong-menolong sesama lain untuk melewati tanjakan ini. Di sini di pertengahan jalan, karena kita pegel, kita beristirahat sebentar. Guys, sekarang kita udah di pos 4. Pos 4 sekitar 1986 mdpl. Trek yang melelahkan, cuman gimana lagi, semua usaha capek. Gak ada yang enak. Nah, satu pos lagi menuju puncak. Gila, treknya tuh kayak gila banget. Gunung Sagara ini terkenal dengan keindahan, bukan keindahannya dulu, keindahan yang ada di puncaknya. Karena ia memiliki kesamaan seperti Gunung Rinjani, ya, Bisa melihat danau. ya kayak melihat danau begitu. Terus yang kedua adalah treknya. Yang sangat landai untuk pemula. Iya, Landai banget, Cok. Sampai kita mau Tigudubrak terus-terusan Tigudubrak gue terus. sampai para gue pisan, Cok. Ya, pokoknya Worth it lah ya. ya. Kita lihat, dicoba, kita lihat dulu favorit tepangganya, pemandangan di depan mata gitu. Semoga gak ada tembok putih ya. Ya Allah. Semoga indah. Amin. Amin. So stay tune. Ini adalah pemandangan hampir di puncak ya, pemandangan pada malam hari di Gunung Sagara. So guys, kita udah ada di puncak. Alhamdulillah. Dan kita nyampe di jam 4:30. Ya, jam 4:33. Berbalik. Gimana? Mantap. Usahanya tidak mengecewakan saja. Tuh kata cerdigil ya. Kenapa mengecewakan? Tanya. Karena masih gelap. Masih gelap, oh iya masih gelap. Masih gelap. Coba deh. Jangan itu anu aja. Iya, di sini masih gelap. Anu aja. Bro azan subuh. Ini masih gelap juga. Ini pemandangannya dikelabui oleh lampu-lampu malam yang city light. Mah habis terus nepi dogi. Habis terus di puncak Bagong. tong hariwangnya. Tuh ayah Jani, ayah Bijay, tuh ayah Padlan, tuh ayah Ija. Namanya Ayo soak siap Assalamualaikum.
Setelah puncak, kita akhirnya makan-makan, minum, istirahat, santai-santai, dan chill setelah melewati tantangan dari Gunung Sagara ini. Di timnas Sekarang kita lagi santai-santai menikmati prosesnya ya. Iya. Karena nanya ya selama nggak mau sia-siain hasil proses maksudnya. Tapi kenapa cewek cuma suka hasilnya, nggak suka prosesnya? Ini selama Kenapa coba? Hah? Nah, HP aing mana HP aing? coba ya Sinter. Kenapa cewek cuma suka hasilnya? Karena cewek gak mau ribet. Padahal cowok tuh lebih suka proses dibanding hasilnya. Parah ya? Karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ya, semuanya Ya. butuh anjing. Jangan. Iya, kenapa sih? Asik. Ya, Kopi kita lah, tuh- kopi lah. Tin, aduh. Ketinggalan situ lagi di itu di. Itu ngerokoknya kan? Aduh, kopi di. Ini adalah view Sagara pada subuh atau benar-benar pagi hari. Dan ini kondisi Sagara ketika sunrise datang pada awalan. Kita akan kembali di siang hari. Tek. Nah, pasti kalian gak sabar lihat pemandangan yang ada di Gunung Sagara ini ya. So, langsung aja ke pemandangannya. Di sini banyak banget orang, ramai, bener-bener ramai. Perkiraan berapa orang gitu? Ratusan? Enggak sih, mungkin puluhan ya. Kalau yang sampai di bawah ya ratusan. Cuma ini misalkan di sekitar sini nih, perkiraan berapa orang? Pada gocap. Gocap 50 guys. Udah ramai gila. Guys, apa sih seramai ini? Emang lagi Dan ya, tren banget, lagi apa? Naik daun banget. Naik daun. Bener-bener naik daun banget. Sagara ini. Rinjaninya Jawa Barat. Sekarang kita lagi makan-makan habis lihat sunrise yang benar-benar indah dari Gunung Sagara ini. Jadi Gunung Sagara ini memiliki ciri khasnya, yaitu memiliki kawah yang terlihat dari atas gitu loh. Kayak kalian pernah gak sih denger yang namanya Gunung Rinjani? Nah, sama seperti Gunung Sagara. Makanya Sagara tuh disebut juga Rinjaninya Jawa Barat. Nah, itu dia keunikan atau ciri khas dari Gunung Sagara ini. Selain itu juga trekking yang ada di Sagara ini cocok untuk pemula. Ya, cocok.
maksudnya tuh pemula yang apa ya, lumayan berpengalaman dan kuat gitu loh. Cocok banget lah. Dan kita tuh bener-bener beruntung banget ya gak dapet tembok putih alias awan atau kabut yang bener-bener ngalangin pemandangan filmnya. Terus juga kita dapet tempat yang enak gitu. Jadi usaha kita nggak menghasilkan kekecewaan, namun penampilan yang benar-benar istimewa. Setelah sampai ke gunung, aku merasa kalau pikiran aku tuh ngerasa nge-refresh gitu, kayak gak ada lagi masalah. Tapi gak tahu sih kalau udah turun ya. Sebenarnya nggak pertama kali sih, udah ketiga kali. Tapi masalah kemarin-kemarin tuh kayak ngerasa berat aja gitu. Bener banget, itu fun fact kalau kita healing gitu loh. Dunia tuh butuh healing bos, nggak cuma makan. Astaga. Sebenarnya ya guys ya, tuh ya tertarik ke gunung, meskipun gunungnya dikit, meskipun gunungnya tuh meskipun apa sih, nggak terlalu tinggi lah ya. Seenggaknya kayak nge-refresh aja gitu, cukup lah gitu guys ya. Nah bener banget, itu fun fact kalau kita healing ya. Makanya hidup tuh butuh healing. Dan hidup tuh butuh juga untuk Menghiasi, bukan, menghidupi hasrat kita. Selain masalah, kita juga harus menghidupi hasrat kita, karena otak kita dan hati, jiwa, dan raga butuh sebuah ketenangan dan kedamaian ya, intinya begitulah. Ini cuacanya bener-bener dingin guys. Jadi semisal nih tangan kalian atau jari kalian pakai korek, kenain deh sebentar, kan biasanya itu panas ya. Ini enggak banget gitu, enggak panas sama sekali, bener-bener dingin banget. Nah setelah ini kita bakalan pulang ya, tidur, pulang, tidur, oke? Yaudah. Dan memulai masalah yang baru guys ya. Oke, kita bakalan tetap nge-vlog, tetap bakal ngerekam perjalanan pulang kita, dan kita akan nunjukin view kalau kita kalau gunung ini benar-benar cantik gitu. Oke? Langsung saja ke turunnya atau ke balik ke rumah lah. Bye. Setelah kita sampai ke puncak dan menikmati hasilnya, kita turun lagi agar bisa kembali ke rumah. Dan di sini turun ini kita melewati banyak rintangan, namun tidak semenantang saat kita naik ya. Terlihat juga jika kita melihat pada siang hari bahwa Sagara ini benar-benar sedang becek atau licin ya. Dan ketika kita turun ke bawah, matahari pun menyambut kita, dan orang-orang pada pagi hari ini mendaki bertemu dengan kita pas-pasan. Dan yang saya senangi di gunung ini salah satunya adalah orang-orangnya benar-benar humble dan baik sekali. Ya, ternyata orang pecinta alam itu benar-benar humble dan baik guys. Jalan menuju ke bawah ini sama seperti kita saat naik. Namun perbedaannya, kita membawa barang tidak terlalu berat karena air dan makanan telah kita habiskan. Yang tersisa hanya sampahnya. Dan saat pulang ini kita lari-lari karena tidak capek seperti kita mendaki. Saya di sini just down and down, dan kita kepisah guys.
Enggak guys, kita berdua, yang bertiga di belakang. Katanya sakit kaki guys, jadi berdua aja yang speedrunnya. Iya mau nungguin cuma bakal lama gitu, jadi duluan. Iya. Gokil Sagara. Gokil. Guys, kita udah lewat pos 1, sekarang pulangin. Maksudnya tuh udah kurang lebih sejam. ya udah lewat pos 1 tadi. Kita cuma ngabisin waktu 1 jam aja. Sekarang kita otw ke base camp. Dan ya akhirnya momen yang kita tunggu. Finally guys, kita udah sampai di base camp lagi. Sagara. Alhamdulillah guys. Ternyata Sagara segokil itu ya. Asli. Gila. Hebat dah. Recommended buat pemula. Menurut kalian Ini yang gimana nih gunung ini? Gua sih komen banget. Sekarang istirahat, minum, nunggu temen yang lain pulang dan kita sampai base camp cuma 1,5 jam aja. Beda banget sih sama mau puncaknya dibanding baliknya. Kenapa ya? Kalau berangkat tuh sama pulang tuh beda banget. Kayak lebih cepet pulang dibanding. pas pergi mah belum tahu. Nah, pas pulang teh kita teh udah tahu. Tapi lamun kurang ke Garut ya, kayak mah Garut. Tapi yang ini baliknya agak lebih gancang. Nah, karena ngebuat karena kan kita orang di Majalaya ngalawatan Kamojang ya. Ngalawatan Kamojang. Nah, pas di Garut kan di Garut ke Kamojang teh jauh. Jadi pas ngalawatan Kamojang teh apa kan? Atau guys emang suka gitu. aneh tapi nyata. Dan itulah keseruan saya, pengalaman saya naik ke puncak yang ada di Gunung Sagara. Proses yang benar-benar menjadi tantangan bagi saya, namun hasil yang saya dapatkan lebih dari proses saya. Buat kalian bagaimana dengan Gunung Sagara ini? Apakah kalian tertarik dengan Gunung Sagara ini? Tentunya mencoba untuk melihatnya langsung dan menikmati prosesnya langsung. Thank you.